Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kuku Nugroho di kuliah From Line. Ini lanjutan dari bab 8 mata kuliah komunikasi data. Ini kita menghitung delay. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan bagaimana menghitung delay dengan menggunakan Wireshark, begitu ya. Nah, sekarang kita akan menghitung rata-rata delay. Ini coret-coretannya di video sebelumnya. Kita akan menghitung rata-rata delay, ya. Menghitung rata-rata delay tapi dengan menggunakan si MS Excel. Oke, sip ya. Nah, kita mulai sekarang. Kita ke si Wireshark-nya sudah saya filter ya. Kemudian setelah saya filter, kemudian saya ekspor. Ya, saya ekspor dalam bentuk CSV ya. Saya ekspor dalam bentuk CSV seperti itu. Kita tempatkan di folder bebas gitu ya, terserah kita. Misalnya kita namai delay ya. Kita centang all paket, jangan selected paket ya. Yang all paket kita centang, kemudian kita save begitu ya. Sudah di save. Nah, sudah di save tentunya di sini ya, delay. Kelihatan ya, ada folder ada file namanya delay. Oke, file CSV. Nah, sekarang kita buka si Microsoft Excel-nya. Kemudian kita open folder ya, tempatkan tadi di mana? Ini. Tidak ada. Ada. Tapi tulisannya the time format extension of delay do not match gitu ya. The file could be corrupted. No dulu. Maaf, tadi di mana sih? Ada kan delay? Oke, kita coba. Harusnya kita pakai ini lah, komputer. Tadi udah ada sebenarnya. Di sini. Di bab 8. Kemudian all files delay. Oke. Sama tampilannya. Maaf. Ya, ini ada file listen bla bla do not. Oke lah, klik yes saja, jangan khawatir, klik yes ya. Jangan khawatir, klik yes. Kemudian pakai delimited, jadi kita ini kan tampilannya kalau fix seperti ini, ya kan nanti jadi satu field nantinya, bingung kita. Kita akan batasi itu, kayak delimited, jadi batasi nantinya. Kemudian kita next. Kemudian kan tampilannya seperti ini. Nah, kita akan pisah-pisah tuh berdasarkan kolom. Kolomnya kita pemisah. Kalau ini kelihatan tuh ada titik 2, tanda kutip titik 2 ya. Ini kita pisahkan. Pakai tanda kutip titik 2. Nah, bisa kan? Sekarang kelihatan ya. Bisa jadi ada nomor, ada kolom time, source. Yang tadinya kan enggak kan? Coba kalau saya centang nih. Nah, jadi satu kan? Karena saya pisah menggunakan ini, menggunakan titik 2 ya. Jadi seperti ini. Nah, ini udah pisah nih. Sekarang ini kurang rapi. Ada yang koma ya. Koma. Koma saya hilangkan. Nah, hilang kan? Koma hilang jadinya. Sekarang ada spasi nih, kosong nih. Ini nggak bagus juga nih di Excel, nggak bagus. Kita coba centang space. Nah, jadi hilang. Oke. Sekarang jadi bagus kan? Jadi kolom nomor, time, source, destination, protokolnya lebih bagus sekarang. Next di sini. Nah, di sini kita ingat advance. Biasanya ini perbedaan penulisan koma sama titik. Jadi kalau kita di time formatnya pakai bahasa Indonesia, biasanya kan bahasa sama bahasa Inggris kan beda. Kalau bahasa Inggris kan kalau koma itu titik, kalau titik itu koma kan gitu ya. Ya, sekarang kita bedakan. Nah, di saya ini kan koma. Kalau ini koma, tapi kalau di sini kan tulisannya titik ya, titik. Jadi biar sama saya tulis di sini desimal separator ini pakai titik biar sama kayak ini. Ya, ini kan titik ya. Kemudian desimal pakai titik nih, lihat nih, kita samakan titik sama titik. Kemudian di sini kita samakan koma. Thousand berarti kebalikannya, jadi kita pakai koma. Thousand separator berarti yang thousand ribuan bilangannya itu kita kasih separatornya pakai koma, begitu ya. Jadi pakai Inggris. Format di Inggris, ini bukan Indonesia ya. Format di Inggris. Tadi time formatnya saya setting Indonesia soalnya. Jadi seperti itu. Jadi kita klik OK aja. Ya, biar menyesuaikan dengan time formatnya bahasa Inggris begitu. Finish. Nah, seperti ini. Seperti ini. Kita expand ya seperti itu. Nah, yang kita butuhkan adalah biar rapi ya, nomor, time, source, destination.
source destination. Oke, protokolnya SMP. Oke. Nah, sekarang kita buat insert field, insert kolom dengan nama misalnya ini delta ya, delta ya. Delta berarti kita hitung antara detik paket kedua dikurangi detik paket pertama, begitu. Itu caranya hitungnya. Deltanya berarti ini saya kurangi dengan paket pertama. Nah, segini kan. Ini saya copy ke bawah. Ya, saya copy ke bawah. Set. Nah, ketemu. Kayak ini kan ilustrasinya. Kayak ini ilustrasinya tadi mana ya? Nah, ini. Jadi delta, kita hitung delta. Jadi detik paket ke n n plus 1 ya, dikurangi dengan n. Jadi detik paket kedua misalnya dikurangi detik paket pertama. Paham ya? Oke. Hasilnya ini. Nah, tadi kan T-nya kan bagi 2 ya. T-nya kan bagi 2. Berarti ini saya bagi 2 sekarang. Ini insert. Berarti ini delay-nya. Delay-nya berarti bagi 2. Berarti ini saya bagi 2. Ini saya bagi 2. Oke. Bagi 1. Bagi 2. Nah, sudah dibagi 2. Saya copy ke bawah. Sip. Nah, sudah dibagi 2. Kemudian, belum pusing kan? Oke. Sudah dibagi 2. Kemudian, ingat. Yang kita butuhkan adalah paket, sebenarnya paket kalau kita lihat di sini ini kan 435 itu posisinya di PC ya, 1 ya, 435 di 1. Oke, kemudian ini dari 435 source, ini kan dari kirim, ini kirim. Kalau kita perhatikan di sini yang tidak dipakai itu di saat dia melakukan proses kirim, gitu. Ini loh, di saat dia posisinya ada di 435 kirim kan, 435 kirim, ini nggak kita hitung kan. Di saat dia kirim di sini, dia tidak kita hitung. Ya kita nggak hitung di saat PC1 kirim, begitu. Nggak pusing ya. Ini seperti itu. Ini kita hitung karena ini terima, PC1 terima. Kemudian ini chat kirim kita nggak hitung gitu ya, chat kirim nggak dihitung gitu ya. Berarti di sini kita akan memisahkan, kita akan filter begitu. Jadi sebenarnya yang ini sebenarnya ini kan tadi sebentar contoh di sini ini 0,034, yang ini kan kita perhitungkan ya. Nah, yang ini kita tidak perhitungkan, yang ini yang kesini yang kedua gitu kan. Berarti saya tandai aja nih, nggak kita perhitungkan gitu kan. Berarti yang ini tidak kita perhitungkan. Begitu gak pusing ya? Ini tidak kita perhitungkan begitu ya. Ya. Misalnya ini juga kita tidak perhitungkan juga, tapi nilainya juga 0 gitu, nggak percuma aja. Nah, kalau sudah yang kita ingin perhitungkan adalah yang source-nya 431. Begitu. Caranya gimana? Kita data, kita filter berdasarkan source 431. Nah, seperti itu ya. Jadi berkurang kan? Nah, kalau sudah ini nilai-delaynya kita copy aja, kita copy. Nah, jangan dihitung di sini, kita copy yang di sini aja lah ya. Di mana? Di bawahnya sini. Boleh. Kemudian kita paste gak apa lah ya, Indonesia, paste ke sini nilainya, value-nya. Nah, kita paste, jangan di sini dah ya, di sini aja. Kita paste yang nilainya. Paste, paste. Kita paste ya nilainya. Ya, ini anggap aja ini T1 gitu kan. Mana ya tadi ceritanya ya. Anggap aja nih yang T1, kemudian ini T3, ini kemudian T5, kemudian ini T7 gitu ya. Ganjil kan antara ganjil sama genap sama ya. Antara T yang ganjil atau T yang genap sama aja. Gitu ya. Oke, sebentar. Sudah ya. Kemudian dari sini kita nyari delay rata-rata. Nah, kita kan rata-ratain delaynya. Jadi kita delaynya adalah kita rata-ratakan, berarti average, begitu kan? Average dari T1 sampai T7. Nah, ketemunya ini. Ketemunya adalah 0,032 second, ya, detik ya. Second. Nah, ketemulah delaynya segini, delaynya segitu. Oke? Delaynya ketemu 0,032 second. Berasa dikit dong. Oke. Sip ya. Sekarang kita akan nyari jitter. Oke, nyari jitter. Jitternya berapa begitu ya.
jitternya berapa? Pakai warna ini deh. Ya, kita akan nyari jitter. Sekarang untuk nyari jitter berarti kita pakai pelajaran ini. Oke, pelajaran ini ya, ini jitternya. Nah, untuk mencari jitter adalah variasi delay. Kan tadi kan antara T1 sama T2 sama ya, antara ganjil sama genap sama. Berarti kita asumsikan yang kita pakai adalah yang T atau delay ganjil. T1 ya gitu kan, T3 begitu kan, T5 begitu kan, T7. Ini nilai delaynya ya, delaynya seperti ini. Nah, tadi sudah kita rata-ratakan, ketemu delay rata-rata begitu ya, ketemu ya delaynya. Sekarang kita nyari jitter. Jitter adalah selisih delay. Oke, selisih delay. Jadi delay T3 dikurangi T1 itu selisihnya berapa? 0,006 ya. Ini adalah jitter begitu. Jitter adalah variasi delay gitu. Ini jitter. Kemudian antara T5 sama T3 ini adalah jitter begitu. Ini adalah jitter, paham ya? Kemudian antara T7 sama T5 ini adalah deltanya. Ini adalah jitter, begitu ya? Jitter adalah variasi delay. Gampangnya seperti itu. Nah, nanti sama kita rata-ratakan, ketemulah jitter. Nah, kita mulai jitter. Oke? Sip. Nanti kita rata-ratakan. Nah, sekarang kita mulai, kita rata-ratakan. Udah selesai. Kita rata-ratakan ya, kita rata-ratakan di sini, kita rata-ratakan berarti di sini kita hitung lagi kita hitung lagi ya, kita hitung lagi berarti ini. Oke, nanti biar gak ketemu min, saya kasih absolut ya. Nah, absolut agak mutlak ya, biar gak ketemu min. Saya kurangi dengan T1 gitu. Nah, kemudian saya copy terus ke bawah. Seperti itu. Kemudian ini adalah average ya, average dari sini sampai sini. Oke, enter. Ketemunya adalah segini. Nah, second sama second. Nah, ketemulah dia. Delay dan jitternya. Oke, ketemu kan? Delay sama jitter. Gampang. Nah, itu ya. Syaratnya kita convert dulu ke Excel ya. Sip. Satu lagi ya. Throughput ya, throughput. Nah, throughput mumpung ingat ya, throughput. Ya, kita hitung throughput. Oke, throughput cara seperti ini, nggak pakai Excel ya. Oke, nggak pakai Excel. Pakai cara yang lain, pakai cara ini. Klik statistik, kemudian input output graph. Kita lihat graph-nya. Nah, pakai ini ya. Pakai ini. Ini tadi awalnya kosong nih. Karena sudah saya oprek dulu sebelumnya. Kosong. Nah, karena kita pengen yang ini tampil all paket. All paket tuh tanpa difilter. Nah, kita pengen spesifik yang sesuai paket HMP aja deh, begitu. Berapa sih throughputnya? Begitu yang khusus ya, HMP. Caranya gimana? HMP dan antara dua PC ya, PC 1 atau PC 2. Caranya yang filter ini saya copy aja, kita copy aja. Copy, kemudian saya paste. Kita paste ya di sini. Nah, paste, enter. Nah, muncullah ini kan. Ini throughputnya nih, bit per second. Nah, kita bisa warnanya bisa kita ganti, terserah kita ya. Nggak muncul, ya lah, bisa ganti sendiri ya. Formatnya bisa bar, bisa line, terserah ya. Line misalnya, itu datar kan, sama gitu kan. Bar aja lah, suka bar ya. Bar. Nah, ini bisa satuannya bits, atau bisa diubah jadi paket juga, atau bytes. Nah, boleh itu ya. Tapi kan biasanya kan throughput itu kan bit per second ya. Oke, throughput itu bisa satunya bit per second. Jadi throughput itu istilahnya lupa istilah tadi belum. Throughput itu artinya bandwidth yang sebenarnya digunakan oleh si data untuk mengirimkan throughput adalah bandwidth yang sebenarnya, artinya bandwidth yang digunakan untuk mengirimkan data. Nah, gitu ya. Jadi bandwidth yang digunakan untuk mengirimkan data itu berapa serialnya, begitulah throughput, begitu ya. Nah, biasanya satuannya adalah bitnya, kita ganti aja bit, begitu ya, satunya bit. Oke, enter. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Ini gambar ya. Jadi yang digunakan untuk mengirimkan paket HTTP segini, karena paketnya kecil ya, 32 byte. Ya, kecil banget. Jadi bandwidthnya throughputnya juga kecil. Jadi bandwidth yang digunakan juga kecil. Jadi nanti kalau paketnya juga besar, throughputnya juga besar, begitu ya. Throughput itu tergantung dari ukuran, begitu. Oke. Berapa sih
nilainya throughputnya. Bingung ya? Biar nggak bingung, ini kan gambar grab ya. Biar nggak bingung kita save as caranya. Save as, begitu jangan PDF, karena PDF nanti bentuknya grafik. Pakai CSV ya. CSV lagi. Oh nggak apa-apa, kita ini tulislah throughput. Oke, sip. Save. Oke, close nggak apa-apa lah ya. Kemudian kita buka di sini throughput, dibuka throughput. Nah, ini dia. Ini dia throughputnya. Sama ya. Jadi artinya di detik ke 0 throughputnya sekian yang digunakan. Detik ke 1 1184 yang digunakan. Detik kedua 1184. Detik ketiga sama. Jadi kalau rata-ratakan juga sama. Kalau beda nanti bisa pengaruh tuh rumus average ya. Kalau sama ya sama aja ya. Ya, sama aja. Ini satunya nih. Satuannya adalah BPS, bit per second. Ini adalah throughput ya. Throughput. Oke, throughput. Nah, ketemu throughputnya. Begitu ya. Alhamdulillah ketemu throughputnya. Saya kasih warna kuning. Oke. Besar dikit. Ketemu nih ya. Throughputnya 1,184 atau 1184 bit per second atau 1,184 kbps. Seperti itu ya. Oke, seperti itu ya. Seperti itu. Kita ulang lagi. Ya. Nanti kalau ada paket error, terutama TCP ini munculnya. TCP, klik aja TCP error. Nggak ada, kalau nggak ada errornya kan, berarti 0. Nanti kalau mau hitung error paket, pakai ini yang bawah, TCP error, gitu ya. Kalau ada, ini kebetulan nggak ada. Oke, itu untuk paket error ya, error paket error itu apa ya? Ya paket error ya. Apa sih lupa satuannya? Delay sudah, jitter sudah, throughput sudah, paket loss, paket loss ya, pakai ini misalnya, TCP error, bisa seperti itu ya. Oke, seperti itu. Terima kasih ya. Oke, alhamdulillah sudah selesai semua parameter dihitung gitu ya. Dari jitter, delay, throughput yang barusan gitu ya. Oke, terima kasih. Seperti biasa, kalau berkenan mohon di-subscribe. Enggak, kalau gampang saya kalau berkenan aja. Kemudian kalau ini bermanfaat silahkan di-share. Nah, oke. Ke teman-teman yang membutuhkan. Oke, terima kasih. Itu ya. Materi tentang perhitungan performasi jaringan ya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya yang ingin menjadi seorang NE network engineer gitu ya, atau nanti mengambil sertifikasi entah itu Cisco, ya Juniper dan lain sebagainya. Itu basicnya di sini ya. Oke, kuliah ini sengaja mendekatkan kuliah ke praktek, begitu teori rasa praktek. Tidak teori banget. Kalau textbook banget saya khawatir nanti pusing ya. Kalau yang textbook bisa teori banget, bisa baca textbook ya. Entah buku siapapun itu. Begitu ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri kuliah from LAN kali ini, komunikasi data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.